Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zain ya, yang menanyakan hukum ternak cacing lumbricus yang digunakan untuk bahan dasar obat ataupun kosmetik ya. Lalu yang ditanyakan hukum dasar cacing itu sendiri dan peruntukan untuk kosmetik apakah diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cacing lumbricus atau cacing tanah atau apapun begitu ya. Nah, ini apakah najis atau tidak kan itu Tidak, dulu ya. Ini kan bahwa itu jijik bagi sebagian orang iya. Iya. Tapi apakah setiap yang menjijikkan itu najis begitu. Dalam mazhab Syafi'i iya ya kan, tapi dalam mazhab yang lain tidak. Kalau ada manfaat ya, di sini mazhab Hanafi. Qaul dalam mazhab Syafi'i juga iya. Sesuatu yang manfaat walaupun di situ ada sesuatu yang bisa dibersihkan masih tetap bisa. Nah, lumbricus ini kan termasuk yang bisa dibudidayakan, ya kan? Cacingnya itu ya. Dan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk apa itu? Obat lah, ya, untuk kosmetik. Jadi tidak langsung dikonsumsi. Dari sisi itu kan tentu lebih khafif ya. Maka kalau kemaslahatannya itu ya zahirah jelas wadihah, itu tentu Islam itu berpihak kepada kemaslahatan ya kan, karena ada memang penyakit-penyakit seperti luka atau apa justru dengan cacing itu cepat sekali. Tipus ya. Nah, tentu Islam berpihak kepada kemaslahatan itu. Insya Allah ya halal. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya terkait kaidah fiqhiyah yang kaidah la yadfa'u ad-dararu bimithlihi ya. Ada kaidah di atas. Anda pernah mendengar penjelasan bahwasanya tidak boleh melakukan ataupun menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar, misal melawan pemimpin yang zalim ya. Apakah benar kita dituntut untuk bersabar? Seperti itu. Sabar itu ajaran Islam yang penting ya kan, termasuk sabar dalam ya, pertama sabar dalam maksiat, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, sabar kan. Sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam musibat. Nah, termasuk sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sabar. Nah, ini kan konteksnya nahi munkar tuh, ya kan? Sabar. Ya, tentu ada risiko ya, orang membenci, orang ngebully, bahkan mungkin marah dan lain-lain. Ya, apalagi kalau tentu saja waliul umur, pemerintah atau apa, kan bisa saja ada perlawanan atau sikap-sikap yang cukup keras ya kan. Nah, ada kaidah itu kemunkaran tidak boleh diizalah, dihilangkan dengan yang lebih madarat. Betul itu. Jadi kaidah dalam Islam apapun itu ya muwazanah. Sesuatu itu ya kalau akan membawa lebih madarat ya tentu saja menurut nalar pun ya itu ditolak. Tidak ya kan. Tapi kalau musawiyah doror al musawi sama itu dipertimbangkan, masih ditahan. Jadi begitu dalam qawaid al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar seperti itu. Ada kaidah muwazanah. Ya, kalau ini kemunkaran kadarnya berapa? Taruhlah udah tingkat 60 atau berapa begitu kan. Nah, ini wasilahnya berapa? Kalau pakai ini akan turun berapa kemudaratannya ya. Nah, ditimbang begitu. Jadi sehingga pakai nalar bahkan dimusyawarahkan ya. Kalau ternyata begitu maju ya, tentu kemudaratannya lebih besar, itu malah tidak boleh dilakukan. Ini dulu ulama juga ada tentara Tatar yang sedang mabuk-mabuk macam-macam, lewatlah rombongan ulama itu ya, kata murid-muridnya itu kita cegahlah mereka, tapi syekhnya, kiainya itu jangan begitu kan. Nah,
murid-muridnya belum paham ya. Kenapa itu kemunkaran? Kenapa kita biarkan? Kalau kita tegur akan lebih galak gitu. Kalau dibiarkan ya hanya begitu saja. Nggak ada berubah. Tingkat kemudaratannya Seperti terlokalisasi. Tapi kalau kita datangi, oh kan bisa membunuh kita. Nah, disitulah contoh dari kaidah tadi. Jadi sesuatu kemudaratan tidak dihilangkan dengan sesuatu yang diperhitungkan mendatangkan kemudaratan yang lebih. Ya, begitu. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aman Rozak, ya, yang menanyakan terkait hukum sholat isyraq. Ya, suatu ketika saya sholat subuh berjamaah di masjid, terus melakukan baca Al-Quran, baca Al-Ma'thurat, namun di tengah-tengah itu saya tertidur. Ya, bangun-bangun pas waktu isyraq. Apakah masih diperbolehkan sholat isyraq dan sholat isyraq saya sah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat isyraq yaitu ada waktunya tentu saja. Begitu tulu syams. Ya, sebelum irtifa. Ya. Kalau irtifa itu sudah masuk duha kan. Jadi begitu tulu sampai waktu duha itu isyraq lah. Kira-kira kalau sekarang nanya Google juga dijawab tuh ya kan. Kira-kira jam 6 sampai jam 6.15 kira-kira. Nah, alhamdulillah itu menjadi satu perhatian ya, sholat isyraq, pahalanya itu jelas ya. Insya Allah mendapatkan pahala setimpal dengan pahala haji dan umroh, masya Allah kan itu. Sekarang susah tuh ke sana karena ya Saudi juga belum buka ya kan. Ya udah, rajin-rajinlah salat isyraq. Masalahnya tadi ketiduran. Ya, tertidur tapi tidak sampai batal dalam mungkin duduk ya, lagi zikir. Ya kan, pertama tidak perlu wudu. Nah, lalu karena itu tertidur, itu bukan tidur. Tidak disengaja. Lalu maka langsung saja sholat isyraq, insyaallah. Ya, sah insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Amalia yang menanyakan apakah boleh kita melakukan nahyul mungkar dengan dipublikasikan, ya, karena kemungkaran tersebut juga dipublikasikan. Tapi yang jadi permasalahan adalah orang yang melakukan kemungkaran masih sesama muslim, seperti itu. Ya, al-aslu pada dasarnya kepada sesama muslim itu kan satrul aurah wal uyub, menutupi aurat dan aibnya. Ya, itu ya. Oh, dia melakukan kemungkaran. Nah, dengan kaidah tadi ya, pilih cara yang tentu lebih halus. An-nushu, nasihat pun sebaiknya tidak langsung, tapi meminjam tokoh atau orang yang lebih bisa didengar, begitu. Nah, dia. Dan nasihatnya juga bil isror, ya, rahasia. Tidak nasihat tapi di muka umum itu kan namanya ta'riyah, itu mempermalukan. Jadi itu kalau kepada sama muslim ya sedemikian rupa, walaupun dia melakukan kemungkaran, ya kecuali kalau kemungkarannya itu sudah diperingatkan 1-2 kali masih tetap, bahkan termasuk al-mujahir bil munkarat. Dia terang-terangan, dia menjadi provokator. Nah, itu kalau tidak akan mendatangkan kemudaratan tadi ketika kita publish ya kemunkarannya. Nah, lagi-lagi tadi muwazanah. Kalau ternyata dia itu gengnya banyak, dengan di-share begitu bisa saja keluarga kita diancam dan lain-lain. Nah, jadi lagi-lagi ya, dari sisi kebolehan boleh, tapi tadi apakah caranya tidak akan berefek ya untuk kemudaratan. Kalau tidak misalnya ya tentu dilakukan secara tidak langsung, apalagi kalau masalah-masalah itu kan bisa kita komunikasi dengan pihak keamanan, ya kan? Atau tokoh setempat supaya berkoordinasi dengan RT lah, RW lah, ya
bin Mas ya itu, karena saya kira kalau kemunkaran kan mengganggu semua, tentu keamanan, ketertiban masyarakat Lingkungan. itu lingkungan akan menjadi perhatian. Perhatian Sehingga bersama. RT dan Insya Allah mendukung. ya, mendukung. Ada pihak kepolisian dan tentara, kan di desa itu ada itu bagian mendukung kalau masalah itu, asal disampaikan dengan cara yang baik begitu. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nur Hadian yang menanyakan terkait event MTQ nasional yang mana salah satu pesertanya menggunakan cadar. Namun Dewan Hakim meminta peserta tersebut untuk membuka cadar. Apakah ini melanggar syariah dan siapa yang harus disalahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja event-event seperti itu kan sudah menjadi kebiasaan, jadi diselenggarakan oleh Kemenag, ya kan, pemerintah, dan tentu ada kriteria persyaratannya begini, ya kan. Kalau pendaftar berarti kan sudah menyatakan persetujuannya. Kalau mau ikut, ya setuju dengan persyaratannya. Persyaratannya harus daftar melalui ini, nanti norma-norma penilaiannya begini. Kalau mau, ya berarti setuju dia. Ya kan, ada tawafuk persetujuan, termasuk persyaratan ya membuka cadar kalau tampil di mimbar tilawah, ya, supaya tentu mungkin untuk kemantapan penilaian barangkali, ya kan. Nah, kalau usulannya untuk tetap bercadar tidak diperkenankan, ya sudah, artinya panitia tidak salah. Tidak salah. Karena menjalankan aturan. Menjalankan aturan, ya, objektivitas berlaku untuk semua. Ya, tinggal ya kalau keberatan misalnya berarti kan mundur dari kepesertaan begitu. Jadi ya tidak ada yang salah, ya itu sesuatu yang wajar begitu ya, persyaratan itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan terkait seputar ibadah telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu sebelum kita lanjutkan ke episode berikutnya, kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.